Setelah mendapatkan wahyu bahwa umatnya akan diazab dengan ditenggelamkan dan ia diminta untuk membuat bahtera, Nabi Nuh kemudian pergi menemui orang-orang yang beriman untuk menginformasikan hal tersebut kepada mereka. Wahai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membuat bahtera, karena sesungguhnya Dia akan menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir. Kalau begitu, hendaklah kita segera menyiapkan berbagai bahan dan peralatan untuk bersama-sama membangun bahtera itu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam membangunnya. Wahai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membuat bahtera dan membawa sepasang-sepasang dari jenis binatang ke atasnya. Sesungguhnya Dia akan mengazab orang-orang kafir. Nabi Nuh dan orang-orang beriman kemudian menyiapkan bahan dan peralatan untuk membuat bahtera besar dengan bimbingan dari Allah. Orang-orang kafir yang melihat Nabi Nuh membuat kapal di daratan tandus mengejek Nabi Nuh. Lihatlah orang gila ini. Dia membuat bahtera di tengah padang pasir. Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Meskipun orang-orang kafir terus mencela, Nabi Nuh terus melanjutkan pembuatan bahtera itu. Setelah bahtera itu jadi, Nabi Nuh mulai mengumpulkan binatang sepasang-sepasang untuk dibawa ke atas bahtera. Ayo, sudah waktunya naik. Nah, Kan'an anak Nabi Nuh yang durhaka datang dan mencelanya. Kau memang benar-benar sudah gila, ayah. Mengapa engkau mengajak orang-orang naik kapal di tengah padang pasir yang tandus? wahai anakku, sesungguhnya aku hanya mematuhi perintah Allah. Dia akan mengazab orang-orang kafir, maka ikutlah bersama kami. Wahai ayah, aku tidak percaya dengan perkataanmu. Aku tidak akan mengikutimu. Biarkan aku bersama dengan orang-orang yang masih memiliki kewarasan. Anakku, percayalah kepadaku. Ikutlah bersama kami. Kan'an mengabaikan ajakan Nabi Nuh. Sementara itu, orang-orang beriman mulai memasuki kapal. Allah membukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan bumi juga menyemburkan mata air, sehingga bertemulah air-air itu, kemudian meluap menimbulkan bencana banjir yang sangat besar. Tolong aku!
Apa yang terjadi? Kenapa terjadi banjir di tanah yang tandus ini? Tolong aku! Banjir menerjang. Kurasa yang dikatakan Nuh benar terjadi. Ayo naik ke gunung. Dengan naik ke atas gunung, banjir tidak akan dapat menyentuh kita. Kapal Nabi Nuh berlayar di atas air bah yang sangat besar. Sementara itu Kan'an dan beberapa orang kafir terus berlari menaiki gunung menghindari air bah itu. Kenapa airnya terus meninggi? Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Kan'an terus berusaha untuk menaiki gunung. Namun air bah itu semakin meninggi hingga menenggelamkan gunung. Akhirnya Kan'an pun ikut tenggelam. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Wahai Nuh, Allah berfirman kepadamu, Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan, sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ya Robku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang kafir tenggelam oleh air bah yang sangat besar. Nabi Nuh dan orang-orang beriman selamat dari azab. Mereka melaju di atas bahtera selama berhari-hari. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Allah memerintahkan agar bumi menelan air dan langit berhenti menurunkan hujan, maka kemudian banjir pun menjadi surut. Selanjutnya kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi. Nabi Nuh mengeluarkan hewan-hewan yang berada di atas kapal.
Orang-orang beriman pun keluar dari kapal. Mereka kemudian memulai hidup yang baru. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran harus diperjuangkan dengan sabar, bahwa pertolongan Allah pasti datang bagi orang yang taat, dan bahwa kesombongan serta penolakan terhadap kebenaran membawa kebinasaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah menarik penuh hikmah lainnya.